Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Fatun Naila dengan NIM 24030605433 dari kelas PIA 2024. Di sini Naila akan menjabarkan untuk tugas dasar-dasar pendidikan. Nah, masalah yang Naila angkat ini apa sih? Jadi di sini tugasnya itu kita disuruh mengangkat masalah yang paling urgent bagi dunia pendidikan. Nah, kebetulan setelah Naila baca, setelah Naila searching, setelah Naila kulik, setelah Naila dalamin nih, alhamdulillah Naila menemukan masalah yang sangat-sangat serius nih. Jadi di sini permasalahannya adalah gimana nih pendapat dari para masyarakat serta apa sih yang harus kita lakukan jika kan ini sekarang presidennya yang terpilih adalah beliau Bapak Prabowo. Nah, di program kerja beliau yang paling terkenal adalah program makan bergizi gratis. Nah, di mana di situ itu beliau itu menekankan bahwa dengan makan gratis ini itu dananya diambilkan dari pemotongan atau pemangkasan beberapa biaya, beberapa bantuan, diantaranya yaitu biaya dari pendidikan sendiri. Jadi Naila di sini akan menjelaskan nih bagaimana sih solusinya dan gimana masalahnya gitu ya. Oke teman-teman, jadi di sini Naila izin coret-coret ya, biar lebih enak aja, oke? Jadi kita di sini dilema nih, ada yang namanya pendidikan. Lah pendidikan ini kenapa sih kok dilema? Adanya dilema dengan adanya makan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis ini fungsinya apa? Makanan bergizi gratis ini fungsinya untuk mengurangi stunting. Jadi kan di Indonesia ini banyak loh sebenarnya para pemuda yang sebenarnya itu mereka itu otaknya itu sangat cemerlang. Ototnya juga kuat. Tapi kenapa sih Indonesia ini masuk negara terbelakang? Bukan apa ya? Terbelakangnya itu dari segi SDM, sumber daya manusianya ini kenapa gitu kan ya, karena ternyata banyak sekali di Indonesia ini yang mengalami kekurangan gizi atau anak-anak itu mengalami yang namanya stunting. Nah, stunting itu apa sih? Stunting itu kita itu gizi buruk gitu loh. Jadi banyak anak-anak di Indonesia itu yang mengalami gizi buruk. Nah, ini gizi buruknya ini dialami oleh masyarakat yang khususnya itu ada di pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau gitu. Nah, kita ini dilemanya bagaimana? Ini kan ada yang namanya makanan gratis nih dari Pak Prabowo. Apa namanya? Dari program kerjanya Pak Prabowo nih. Nah, ini kita ini dilema, milih yang mana? Apakah mau ini dipotong sebagian anggarannya untuk dikasihkan ke sini? Soalnya ini kan program baru, otomatis anggarannya belum ada nih. Maksudnya untuk RAB-nya, rencana anggaran biayanya itu belum disediakan. Nah, itu dipotong dari mana? Diambilkan dari mana? Gitu kan ya. Nah, apakah mau ini diambil separuh untuk di sini atau bagaimana? Nah, masyarakat dan pemerintah itu bingung menghadapi masalah-masalah ini nih. Coba nih teman-teman, kita berpikir dulu lah. Jika ada dua pilihan nih, ada yang namanya pendidikan dan ada yang namanya makan gratis. Mana nih yang teman-teman pilih? Mau milih makanan gratis kah atau mau milih pendidikan? Namun faktanya anggaran pendidikan di Indonesia akan dikurangi untuk membiayai program makan gratis ini. Dari mana Naila tahu? Karena menurut data dari CNN Indonesia, data terbaru pada tahun 2024, pengurangan biaya pendidikan ini telah mencapai triliunan rupiah hanya untuk biaya makanan gratis. Padahal biaya pendidikan ini kan biaya leher ke atas ya, dimana leher ke atas ini tuh investasi jangka panjangnya kita gitu buat masa depan emas gitu kan. Katanya Indonesia pengen masa depan emas kan, pengennya pemuda-pemuda yang memiliki
jiwa kepemimpinan, yang memiliki kepandaian, yang memiliki kecerdasan yang bisa digunakan seperti B.J. Habibie selanjutnya. Nyatanya, kenapa kalau sebagian udah hampir triliunan nih dari biaya pendidikan ini diberikan untuk makan gratis? Nah, jadi gini nih, ketika biaya dari pendidikan ini digunakan untuk makan gratis, maka Indonesia akan mengalami beberapa dampak nih. Di antaranya nih, ini dampaknya ya. Jadi semua itu, kita ini kan hidup itu pilihan ya. Kalau mau milih itu ya gak apa-apa, it's okay. Tapi kita harus mempertimbangkan berbagai macam dampaknya. Contohnya nih ya, misal ini kan pemerintah sudah mengambil langkah untuk memangkas beberapa biaya pendidikan yang hampir triliunan ini untuk dialihkan kepada makan gratis nih ya. Nah, dampaknya apa sih dengan adanya itu? Jadi dampaknya nih, ketika biaya pendidikan digunakan untuk dialokasikan untuk makan gratis, maka otomatis beasiswanya turun. Maksudnya gimana beasiswanya turun itu, Nay? Jadi jumlah beasiswanya itu turun. Jumlah beasiswanya yang semula ibarat dia yang semula 30 dipotong menjadi 20. Kenapa sih? Loh, kan nggak masalah, kan tetap ada beasiswa, Nay. Iya, it's okay, tetap ada beasiswa. Tapi karena beasiswanya nih jumlahnya kan turun, otomatis kan masyarakat di Indonesia ini kan banyak ya orang-orang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, cuman terkendala oleh ekonomi gitu kan ya. Nah, ketika beasiswanya diturunkan, dipangkas, otomatis orang-orang yang mau ikut beasiswa, orang-orang yang mau mengejar beasiswa itu kan, aduh, iya nggak iya? Akhirnya apa? Akhirnya mereka lebih memilih untuk bekerja menggunakan otot, bukan menggunakan otak gitu, teman-teman. Lalu teman-teman, ketika beasiswanya turun, efek sampingnya apa? Kan ini kan biaya dari pendidikan ini kan berkurang ya. Karena biaya dari pendidikan ini berkurang, otomatis kayak dana BOS itu kan digunanya untuk memperbaiki sekolah, untuk mengupgrade fasilitas-fasilitas sekolah gitu kan ya. Nah, ketika dananya diperkecil, otomatis mau ngupgrade itu ya semua butuh uang gitu loh. Maksudnya itu gimana ya? Mau ngupgrade kayak misal nih mau bangun, mau memperbaiki laboratorium aja ya. Ibarat nih kan namanya alat-alat di laboratorium itu kan mestinya ada masanya. Nggak mungkin alat-alat itu nggak rusak. Semua alat bakal rusak. Nah, ketika alat-alatnya rusak, terus habis itu belum biaya buat pendidikan yang biasanya digunakan untuk memperbarui alat, untuk memperbarui gedung, untuk memperbaiki fasilitas itu dipangkas, otomatis kita ketika mau memperbaiki itu pihak sekolah, pihak kampus itu berpikir 3-4 kali gitu loh, teman-teman. Jadi ya makin sulit gitu. Akhirnya apa? Akhirnya adanya downgrade. Dari apa sih yang downgrade itu? Jadi yang downgrade itu adalah berupa fasilitasnya. Terus selain itu juga dari biaya kan guru-guru, dosen-dosen, apalagi khususnya yang pegawai negeri itu kan biayanya ya dari mana? Dari biaya pendidikan. Ketika biaya pendidikannya ini turun, otomatis nih ya gaji dari pengajar itu berkurang, teman-teman. Jadi kenapa naik kok? Lalu apa hubungannya? Gini, ketika dosen atau guru atau pengajar yang sudah mengorbankan waktunya untuk mencerdaskan anak bangsa, lalu beliau kurang dihargai di Indonesia, dan ketika ditawari sebuah peluang di luar negeri dengan harga 10 bahkan 15 kali lipat, maka milih mana coba dosen-dosen, guru-guru, pengajar-pengajar gitu? Kalau orang yang benar-benar melek peluang, maka
milihnya itu untuk ke luar negeri. Itu kalau yang bukan khusus mengabdi kepada bangsa. Tetapi ketika guru-guru sudah mengabdi kepada bangsa, maka guru-guru itu pastinya harus memiliki cadangan, harus memiliki pekerjaan tambahan gitu. Jadi ketika guru itu bingung gitu kan ya, apalagi nih inflasi, tiap tahun itu adanya inflasi gitu. Jadi ketika biaya pendidikan ini tuh sangat penting gitu loh teman-teman. Soalnya apa? Kalau dibuat makan gratis nih, ini tuh sekarang itu makan gratis yang terjadi itu kurang tepat sasaran. Kenapa kok Naila bilang kurang tepat sasaran? Soalnya nih, ibarat orang-orang yang masih mampu, yang mampu untuk beli, ibarat nih orang-orang Jakarta itu kan kayaknya Masya Allah ya, gitu loh. Itu mereka dikasih makan gratis sama pemerintah dengan budget kan, kalau misal nih memberi makan 2.000 anak dengan budget 10 ribuan aja, 20 ribuan ya, soalnya kalau 10 ribuan itu gak dapat apa-apa zaman sekarang. Maka dapatnya berapa? Maka dapatnya 20 juta, ya kan? Nah, habisnya 40 juta. Nah, biaya 40 juta ini ketika kita alokasikan untuk pendidikan itu kan lumayan lah ya. Maksudnya ketika 40 juta ini diambilkan dari pendidikan itu kan harusnya itu di pendidikan ini fungsinya lumayan. Terus ketika dimakan gratis tetapi tidak tepat sasaran, maka ya nggak terlalu ngefek gitu loh buat kehidupan bangsa. Maka di sini dari permasalahan yang telah Naila angkat tadi, di sini Naila akan menawarkan sebuah solusi. Apa sih Naila solusinya? Jadi solusinya adalah anggaran cerdas. Anggaran cerdas itu tidak harus mengorbankan pendidikan, teman-teman. Kenapa? Karena anggaran itu tidak semuanya digunakan untuk biaya pendidikan. Nah, terus juga uang negara yang ditarik dari rakyat itu tidak semuanya asalnya itu dari biaya ini. Nah, dari mana yang lain-lainnya? Contoh nih ya, pernah tahu gudang garam? Nah, tahu gudang garam gak? Nah, jadi gudang garam itu kan pabrik rokok terbesar, di mana rokok itu kan sudah tahu mematikan, tetapi kenapa kok tetap diproduksi? Kenapa kok pihak Indonesia itu tidak menggerebek, tidak meringkus aja pabrik gudang garam contohnya ya? Karena apa? Karena pabrik gudang garam ini membayar bea cukai, membayar pajak cukai itu sangat mahal, teman-teman. Nah, kenapa biaya makan gratis itu tidak diambilkan sebagiannya dari situ saja? Contoh lainnya nih ya. Jadi teman-teman, bagaimana sih solusinya? Jadi ini adalah solusinya nih ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu bisa dari memotong pajak. Nah, pajak-pajak kayak yang tadi Naila sebutin nih, kayak contohnya gudang garam, terus abis itu biaya-biaya pajak-pajak yang di Batam itu kan pajak murah ya, itu diperketat lagi lah pajaknya. Kenapa? Fokusnya uang dari pajak ini nanti untuk MBG atau makanan bergizi gratis. Selain itu bisa dari perusahaan-perusahaan pemproduksi makanan yang mereka sudah mendapatkan sertifikasi, terus abis itu juga sudah berstandar, standarnya sudah terjaga, terus habis itu gizinya sudah terjamin. Itu kan bisa dinegosiasi oleh pemerintah untuk memberikan potongan 75%. Kenapa? Karena kan pemerintah beli makanan dari perusahaan tersebut, terus pemerintah memberikan kepada masyarakat secara gratis. Jadi nih ya, kalau masyarakat makan itu pasti yang diingat apa? Yang diingat itu merek makanannya. Nah, itu kan bisa untuk mengupgrade
branding dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu teman-teman. Terus selain itu juga memotong proyek-proyek yang tidak berfaedah. Contohnya apa sih? Ya berfaedah sih, tapi manfaatnya itu kecil gitu loh teman-teman. Contohnya itu kayak jalan raya. Nah, jalan raya yang masih bagus itu kan ya baru dibangun 2 tahun. Aspal itu loh, aspal cocoran hitam itu kalau masih bagus jangan diproyek lagi. Uang anggaran proyeknya itu mending dialokasikan untuk makanan bergizi gratis gitu teman-teman. Selain itu juga optimalisasi pendidikan. Jadi pendidikan ini tuh dari menteri dan staf-stafnya itu dioptimalisasi kembali. Tidak boleh ada yang namanya korupsi. Kenapa? Karena ketika pendidikan kita dikorupsi, maka pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu loh yang kurang berkualitas, akhirnya nggak terlalu bagus gitu kan ya. Nah, ketika kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai generasi muda nih, tidak mendapatkan pendidikan yang terbagus, paling nggak usah yang terbagus lah, pokoknya yang bagus. Ketika kita mendapatkan pendidikan yang rendah, ketika kita mendapatkan pendidikan yang tidak sesuai, maka jangan harap akan ada yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Karena apa? Karena pemuda hari ini pemimpin masa depan teman-teman. Nah, selain itu juga kita harus memanfaatkan era digitalisasi. Kan sekarang AI sudah berkembang nih ya. Robot-robot juga sudah banyak. AI juga sudah di mana-mana. Nah, tapi ini masalahnya nih. Siswa-siswa, mahasiswa, pelajar itu mereka itu diajarkan para pengajar itu hendaknya mengajarkan kepada para pelajar untuk menggunakan digitalisasi dengan sebaik-baik mungkin teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ketika mau membuat PowerPoint nih. Nah, itu jangan kita jangan nggak boleh googling, nggak boleh searching gitu, jangan. Soalnya apa? Yang kita sampaikan itu belum bisa 300%. Seluruh ilmu yang ada di otak kita ini belum bisa kita transfer langsung kepada anaknya, kepada para anak didik, peserta didik. Nah, ketika sudah bisa tertransfer, peserta didik itu loh, pelajar itu loh belum mampu menerima atau menyerapnya 100%. Jadi bisa jadi mereka belajarnya lewat AI. Tapi ketika belajar itu kita tetap kasih batasan. Boleh searching menggunakan AI, tapi jangan plek-ketiplek. Jadi kamu itu nggak boleh langsung copy paste gitu, nggak boleh. Kamu itu baca, pahamin, terus baru jelaskan dengan pola bahasamu gitu kan. Anak itu tetap membaca, peserta didik itu tetap berpikir gitu. Itu dasar-dasar pendidiknya. Terus selain itu juga targetnya itu harus tepat sasaran teman-teman. Nggak bisa kita kalau nggak tepat sasaran. Ibarat nih ya, para dosen itu mengajarkan ilmu maksudnya mengajarkan cara belajarnya anak mahasiswa nih, cara dosen menyampaikan kepada mahasiswa itu nggak boleh disamakan dengan cara guru menyampaikan materi ketika masa SMA gitu teman-teman. Soalnya ada yang namanya teori pola belajar yang dibahas di dalam teori belajar begitu. Jadi nih ya, kesimpulannya kita itu tidak perlu memilih antara pendidikan atau makan gratis atau makan bergizi gratis. Karena apa? Karena dengan pengelolaan anggaran yang lebih cerdas, kita bisa mendapatkan keduanya. Maka mari kita dukung solusi-solusi yang telah saya berikan tadi dengan mengimplementasikannya di dunia nyata. Contohnya nih, kalau misal Naila nih ya mengimplementasikannya di dunia
mahasiswa, maka Naila sebagai mahasiswa yang telah dibiayai oleh kedua orang tua dan dibantu pembiayaan berupa fasilitas oleh kampus, Naila memaksimalkan 100% ketika ada pelajaran di kampus ataupun ketika ada pelajaran asinkronus. Karena apa? Karena pembelajaran asinkronus itu merupakan salah satu efisiensi digitalisasi versi pendidikan gitu, teman-teman. Sekian yang bisa Naila sampaikan. Mohon maaf bila ini videonya sangat sederhana. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.